Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Lestari dari kelas 11 MIPA 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sunggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia yang terdapat di pelajaran biologi. Nah, mengenal sistem ekskresi pada manusia. Jadi, tubuh kamu memiliki organ-organ penting seperti paru-paru, hati, ginjal, dan kulit yang disebut sistem ekskresi. Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah melakukan proses pembuangan zat-zat beracun sisa metabolisme tubuh kamu dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kamu. Misalnya, karbon dioksida. Tubuh kamu memproduksi CO2 karena metabolisme di respirasi sel dan nitrogen yang berasal dari hasil metabolisme protein. Kedua zat ini sudah nggak dibutuhin lagi sama tubuh kamu, sehingga jika tidak dikeluarkan maka zat tersebut akan jadi racun di dalam tubuh kamu. Kalau tubuh kamu kebanyakan karbon dioksida, zat tersebut bisa menurunkan pH darah kamu dan akhirnya darah kamu bakal jadi lebih asam. Jika sudah begini, kamu akan mengalami asidosis yang ditandai dengan rasa mual, pusing, sakit kepala, dan rasa tidak nyaman lainnya. Makanya, sebelum zat-zat semacam karbon dioksida ini numpuk dan jadi racun dalam tubuh kamu, paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan zat beracun tersebut. Bentuknya bisa berupa gas atau cairan hasil sampah metabolisme tubuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sistem ekskresi pada manusia, yaitu sistem ekskresi hati. Hati merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat sortasi zat-zat yang ada di dalam tubuh kamu. Zat yang akan disaring berasal dari sistem pencernaan. Sistem ekskresi hati berfungsi memilah zat-zat mana saja yang masih berguna bagi tubuh, yang harus dibuang dan harus diolah lagi. Saat menemukan zat beracun, hati akan mengubahnya menjadi zat yang lebih aman. Contohnya saat mengkonsumsi makanan berprotein. Zat protein bakal dicerna menjadi asam amino. Asam amino dibutuhkan untuk memperbaiki sel pada tubuh. Nah, asam amino ini mengandung nitrogen, pahami friend. Jadi ketika asam amino sudah terserap tubuh, nitrogen yang terkandung bakal terlepas. Sistem ekskresi hati memisahkan nitrogen dari asam amino yang kemudian bergabung dengan zat lain. Nitrogen kemudian diubah menjadi NH3 bersama amonia yang diubah lagi menjadi urea. Zat urea ini kemudian masuk ke ginjal untuk kemudian dibuang bersama urin. Letak hati. Di mana ya letak hati? Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Bisa dilihat di gambar berikut. Fungsi hati. Hati merupakan organ yang sangat penting. Berikut fungsi hati. 1. Menghasilkan kolesterol dan hormon. 2. Menghasilkan empedu dan energi. 3. Menyimpan nutrisi. 4. Membentuk proses metabolisme protein. 5. Menghasilkan protein. 6. Membersihkan darah. 7. Menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Kelainan-kelainan pada hati. Gangguan pada hati yang umumnya dijumpai di masyarakat saat ini adalah hepatitis dan penyakit kuning. Disebut demikian karena tubuh penderita menjadi kekuningan, disebabkan zat warna empedu beredar ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh serangan virus yang dapat menular melalui makanan, minuman, jarum suntik, dan transfusi darah. Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati. Penyebab penyakit hepatitis yang utama adalah virus. Virus hepatitis yang sudah ditemukan sudah cukup banyak dan digolongkan menjadi virus hepatitis A, B, C, D, E, G, dan TT. Berikut gambar hati sehat dan hati sirosis. Pengertian sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan, misalnya karena infeksi virus hepatitis atau kecanduan alkohol.
Gejala sirosis. Sirosis pada awalnya tidak menimbulkan gejala, tetapi ketika kerusakan hati makin parah, penderita akan mengalami lemas, mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Maka dari itu, segeralah ke dokter bila muncul gejala kulit dan bagian putih mata menguning, muntah darah, dan perut membesar. Penyebab timbulnya penyakit hati. 1. Pola hidup yang tidak sehat seperti kurang memakan makanan yang bergizi. 2. Sering begadang dapat mengakibatkan tubuh menjadi drop. Yang ketiga, kecanduan alkohol. Keempat, efek samping obat-obatan tertentu yang menjadi racun bagi hati. Kelima, kelainan bawaan lahir. Keenam, adanya trauma atau luka. Nah, teman-teman semua, sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem ekskresi pada hati. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.